Pak Philip, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat ya Kabar Pak baik. Philip ya. Kabar baik Pak Philip. Ya, Ya, selamat untuk Menteri Kominfo Pak Philip ya yang mendapatkan penghargaan pembina pelayanan publik prima begitu Pak Philip ya. baik. Terima kasih. Ini bisa disampaikan detailnya terkait dengan penghargaan ini seperti apa Pak Philip? Baik, ya para pendengar RRI ND di mana saja berada. Penghargaan ini diberikan oleh kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate yang dinilai cemerlang salah satunya karena mampu menggalakkan dengan masif transformasi digital justru di tengah situasi pandemi COVID-19 sejak 2020 yang lalu ya, yang kita hadapi secara global. Dan ini memang satu hal yang kita sambut dengan gembira dan kita berterima kasih untuk itu sebetulnya. Namun ada hal yang menarik di sini bahwa penghargaan ini justru mencerminkan apa yang menjadi komitmen yang didorong oleh Pak Menteri Bapak Johnny G. Plate sejak beliau menjabat ya di kementerian ini. Salah satu yang terus didorong adalah menggerakkan semua perangkat kementerian untuk memastikan bahwa semua program yang telah direncanakan di kementerian ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai target-target yang sudah ditetapkan. Ya. Dan salah satunya yang justru kita alami situasi yang cukup sulit ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 di mana ada pembatasan pergerakan sosial ya, sehingga masyarakat diminta untuk tetap di rumah ketika itu, dan itu membuat komunikasi yang bisa menghubungkan atau memastikan kegiatan harian masyarakat tetap berjalan, yaitu adalah akses internet. Ya. Dan kita mengalami sejak atau selama 2 tahun terakhir, komunikasi melalui akses internet itu sangat penting untuk memastikan semua layanan masyarakat atau sektor-sektor kegiatan kehidupan masyarakat tetap berjalan. Salah satu yang penting tentunya adalah di bidang pendidikan, ya, anak-anak sekolah secara online. Namun juga untuk pelayanan masyarakat, meskipun ada pembatasan pergerakan sosial, tetapi melalui komunikasi atau akses internet, pemerintah berusaha memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan, ya, secara online. Dan itulah yang menjadi komitmen besar Pak Menteri mendorong agar di daerah-daerah yang belum terkoneksi internet didorong sedemikian rupa agar pembangunan infrastruktur digital itu terus berjalan, ya, dan saat ini memang masih terus dikerjakan, terutama kepada daerah-daerah desa kelurahan yang belum terkoneksi akses internet atau yang masih blank spot, ya. Dan untuk hal yang dikerjakan oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti Kominfo itu prioritas utama di daerah-daerah di wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Oke, baik. Itu. Baik, Pak Philip, untuk daerah-daerah yang sampai dengan hari ini begitu ya belum terkoneksi ini, Pak Menteri ataupun dari Kementerian Kominfo sendiri sudah punya target kapan ini semua daerah-daerah yang belum terkoneksi semuanya bisa terkoneksi begitu Pak Philip? Betul. Ini saat ini memang sedang dikerjakan ya. Ada sekitar 12.500-an desa kelurahan yang belum terkoneksi di seluruh Indonesia. Dan itu terutama atau sebagian besar
ada di wilayah 3T. Lebih dari 9 ribuan desa kelurahan di wilayah 3T yang belum terkoneksi, dan saat ini sedang dikerjakan ya, sedang dibangun secara serentak. Tentu ini tidak bisa cepat atau belum semuanya sudah selesai, karena pengalaman di lapangan mesti disesuaikan dengan kondisi geografis daerah ya setempat. Namun itu semua sedang dibangun. Dan satu hal lagi yang mesti disampaikan juga, selain pembangunan infrastruktur berupa BTS ya, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kominfo juga sedang membangun satelit Republik Indonesia, Satria 1 ya. Dan dengan satelit ini diharapkan untuk daerah-daerah yang secara fisik tidak dapat dibangun infrastruktur berupa BTS, akan dilayani koneksi internetnya melalui satelit. Satelit ini diharapkan akan masuk ke orbit pada semester awal 2023 ya. Dan itu akan melayani koneksi internet di daerah-daerah yang sangat sulit dijangkau pembangunan fisik seperti BTS. Dan itu umumnya wilayah-wilayah tersebut ada di Indonesia Timur ya, wilayah 3T seperti Papua, Papua Barat, ada Maluku, bagian NTT, dan satelit ini saat ini juga stasiun pengendali buminya juga sedang dibangun, dan dia akan melibatkan 11 satelit lainnya di 11 kota. Salah satunya yang sedang dibangun satelit pendukung, stasiun pendukung untuk pengendalian satelit itu ada di NTT, dibangun di Kabupaten Kupang. Oke, baik. Jadi ini banyak sekali ya inovasi yang sudah dilakukan oleh Menkominfo begitu ya. Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diharuskan tidak boleh bertemu bertatap muka. Kemudian ini kebutuhan terkait dengan teknologi ini menjadi salah satu solusi, dan ini sudah dihadirkan begitu ya oleh Menkominfo sehingga mendapat penghargaan begitu Pak Philip. Nah, ini bukan penghargaan yang pertama begitu Pak Philip ya. Menkominfo juga pernah meraih penghargaan Leader on Digital Implementation begitu Pak Philip. Iya. Dan ini juga terkait dengan transformasi digital begitu ya. Betul sekali. Dan ini situasi pandemi COVID-19 yang kita hadapi sejak 2 tahun atau selama 2 tahun terakhir, di satu sisi membuat kita cukup memiliki tantangan yang cukup berat ya di berbagai bidang kehidupan. Tapi pada saat yang sama ini ada dorongan justru dalam situasi ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, karena itu menjadi kebutuhan yang sangat penting ya saat ini. Karena melalui akses internet inilah semua komunikasi tetap dipastikan berjalan, karena hal itu bisa dilakukan secara online ya, bukan hanya di pendidikan atau kesehatan, bahkan di semua bidang kehidupan, termasuk layanan publik di pemerintahan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, juga mendorong sekaligus kegiatan perekonomian secara digital. Kita lihat sekarang bahwa ekonomi digital juga bertumbuh ya cukup tinggi, dan hal itu juga mendorong banyak sekali kegiatan kreatif yang diinisiasi oleh anak-anak muda, dan itu juga sekaligus menumbuhkan banyak sekali inovasi di berbagai bidang dan mendorong anak-anak muda di berbagai daerah untuk meningkatkan upaya-upaya kreatif inovatif, mengembangkan usaha-usaha di daerah mereka masing-masing. Dan ini satu hal yang perlu kita syukuri di tengah situasi yang penuh tantangan karena pandemi, tetapi juga pada saat yang sama mendorong berbagai upaya kreatif inovatif
justru untuk meningkatkan kehidupan di bidang sosial ekonomi masyarakat. Seperti itu. Oke, baik Pak Philip, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini. Sekali lagi selamat untuk Menteri Kominfo ya terkait dengan penghargaan ini, dan pastinya dengan penghargaan yang sudah diterima ini Pak Menkominfo tidak puas ya. Masih banyak hal yang dikerjakan begitu Pak Philip ya. Ya, dan ini tentu saja kita perlu kerjasama sinergi dengan seluruh elemen masyarakat ya. Karena bagaimanapun juga apa yang diraih melalui penghargaan ini tidak terlepas dari sinergisitas dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat sendiri yang ada di berbagai daerah, dengan dukungan yang diberikan melalui program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Dan untuk itu tentu saja kami menyampaikan terima kasih atas nama Pak Menteri untuk seluruh partisipasi masyarakat di mana saja berada. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Philip. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, salam sehat. Salam sehat kembali. Pendengar, baru saja bersama kami staf khusus Menteri Kominfo Republik Indonesia, Philip Gobang, yang sudah menyampaikan terkait dengan informasi bahwa Menkominfo ini kembali meraih penghargaan begitu ya, pembina pelayanan publik prima ya, setelah sebelumnya di Desember 2019 Menkominfo juga menerima penghargaan Top Leader on Digital Implementation. Ini terkait dengan transformasi digital yang sudah dilakukan oleh Menkominfo Republik Indonesia, Johnny G. Plate. Masih ada satu topik wawancara lainnya pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini terkait dengan BPBD NTT ya, yang membentuk 10 desa tangguh bencana. Nanti kita akan menghubungi Ambrosius Kodo, Kepala Pelaksana BPBD NTT. Tetap terus di Pro 1 RRI ND Kanal Inspirasi.